Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend teman-teman. And saya mau say thank you ya buat teman-teman yang kemarin udah datang langsung pada saat live streaming. Kasih tahu ke saya kira-kira gimana ya materi yang didapat dari live streaming sebelumnya. Apakah materi itu cukup membantu dan apakah sudah teman-teman praktekkan hari ini dengan mempelajari bagaimana impact atau hubungan antara open interest dengan pergerakan harga daripada si altcoins ataupun si market ya. So let me know guys di kolom komen, karena kalau kalian ternyata banyak kebantu ya maybe next time kita live streaming juga akan tambahkan materi-materi yang baru yang lebih menarik lagi buat supporting teman-teman di dalam proses trading ataupun dalam proses screening ya. Anyway guys, kita mau update dulu kondisi per hari ini. Jadi sebenarnya kita ngedapetin kabar ya kalau aktivitas pertemuan antara US dan Iran sedang berlangsung. Jadi kita lihat di sini dalam proses negosiasinya kelihatannya katanya stalemate. Stalemate itu artinya belum ketemu lah ya titik tengahnya, atau belum ada kondisi yang bisa dibilang cukup oke lah untuk kedua belah pihak. Jadi belum ada kata deal kira-kira gitu ya. Jadi masih berlangsung gitu. Ini masih hot banget ya. Sampai sekarang nih jam 2, jam 3 ya. Terakhir sih setengah ya jam 3-an lah ya. US to mediate between Lebanon and Israel. Ini urusan mereka sama Iran aja belum beres, tapi mereka mau jadi mediator antara Lebanon dan Israel ya. Tapi memang terakhir udah ngomong kayak gitu sih. Jadi memang kita udah tahu lah kalau soal yang itu. Di sini US official on Iran ya. Kita masih belum bisa setuju dengan apa yang on what we are negotiating about ya. Intinya dari pertemuan terakhir itu masih belum ada keputusan, belum ada persetujuan, belum ada deal, sehingga bisa dibilang atau berdasarkan statement yang terakhir keluar adalah rencananya akan ada pertemuan berikutnya gitu. Jadi nggak akan beres dalam satu malam ya, kemungkinan akan berlanjut obrolannya sampai ke besok atau malam ini gitu di waktu mereka. Ya, update-nya terakhir kayak gitu. Jadi this phase of talks is a make or break to seek a permanent ya ceasefire. Kemudian juga first contact between ambassador of ini ada lagi udah beda lagi ya teman-teman. Tapi di sini Trump lagi-lagi ya ada celotehan-celotehan gitu kan. Kayak Iranian better at handling fake news bla bla bla. Jadi kayak before pertemuan tuh sempat ada singgungan-singgungan yang sempat mungkin bikin kita jadi khawatir ya. Apakah bisa terjadi gitu kan deal yang diharapkan gitu. Sobat anyway guys ya, dengan kondisi tersekarang belum ketemu lah ya, belum ketemu kabar baik gitu kan, atau belum ketemu hasil deal finalnya gitu. Terus di sini ini baru ya 356 ya. China will have big problems if it ships arms to Iran. Dan update terakhir adalah China katanya mau kirimin lewat jalur udara ya ke Iran. Memang masih saling panas satu sama lain gitu ya. We have minesweepers out there. They probably have a couple of mines in water. We are in very deep negotiation with Iran. Regardless of what happens, we win. Maybe they reach a deal, maybe they don't. Yeah, press conference is possible if an accord is reached tonight between the US and Iranian delegations. Karena sebenarnya lagi break ya, kondisinya lagi break teman-teman. Negotiation had positive result. Stalemate persist regarding control of the Strait of Hormuz. Oke, jadi kalau dari update terakhir nih, negosiasinya itu ada perkembangan ke arah yang positif, tapi terkait dengan siapa yang kontrol Selat Hormuz itu masih belum ketemu ya, karena kelihatan di sini teman-teman ya. Saya to the point aja lah. Trump mau ngambil bagian dari keuntungan yang dihasilkan di Selat Hormuz. That's it. Dia pengen kenain tarif. Terakhir kan omongannya begitu. Sementara Iran yang berhak atas Selat Hormuz memang sudah menerapkan sistem tarif ya, sudah kena fee sekitar $10 ya kalau nggak salah per barel, atau $1 per barel, saya lupa teman-teman. Tapi update-nya terakhir seperti itu. Jadi ya based on what we have currently, arah obrolannya bisa dibilang masih sideways ya, sama kayak market teman-teman. Cuman gini, kalau untuk Bitcoin, ini kan sebenarnya teman-teman kemarin ada sempet ya waktu lagi live streaming, saya sempat dikasih sedikit suggestion ya dari teman-teman viewers juga. Adalah salah satu viewers kita atau subscribers kita, dia bilang begini, kok jangan pakai chart logarithmic gitu, kita pakai chart linear ya. Dan ternyata setelah kita gunakan chart linear, kalau misalnya kita pakai trend line between the high ya yang sebelum-sebelumnya, turns out kita lagi testing high tersebut
ya. So technically memang yang saya gambarin ya ultra giga mega resistance line ya, technically memang intinya kita mengantisipasi kan bahwa proses yang saat ini sedang terjadi adalah bagian dari retest trendline tersebut. Terlepas dari trendline-nya dalam bentuk linear atau logarithmic, which is kalau logarithmic agak sedikit lebih di atas, sebetulnya pada poinnya teman-teman, kalau menurut saya sebenarnya sih yang saya bahas di live streaming kemarin, walaupun kita break dari trendline, doesn't mean market akan langsung turns out bullish. Ya, ada beberapa alasan saya katakan seperti itu karena salah satunya dari faktor makro ya fundamental itu masih belum sepenuhnya pulih. Demand dari ETF mulai masuk 3 digit lagi. At least kami sama Jumat teman-teman bisa lihat angkanya itu tembus 500 juta dolar. Jadi mereduce outflow yang keluar sekitar 2 hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat net flow-nya sebenarnya sama angkanya ya 56 miliar dolar dan ini udah angka stagnan karena saya bikin video berkali-kali dan saya terus mengulang melihat ya dari total net flow ini angkanya bolak-balik situ-situ aja ya 54, 55, 56, 57 54, 55, 56, 57 kalau sentimen negatif dia turun ke 55, 54 kalau sentimen positif dia naik ke 56, 57 jadi dari sini kita belum bisa ngambil kesimpulan bahwa market itu benar-benar ready untuk create pergerakan yang sangat eksplosif sampai balik lagi testing ke all time high. Jangankan all time high ya, 100 ribu dolar aja jadinya berat. Kira-kira begitu. Apa yang menjadi salah satu penyebabnya, Vin? Sebenarnya, walaupun kemarin kita udah sempat bahas ya, saya lupa sih, tapi kemarin harusnya saya udah sempat bahas, karena inflasi itu sudah pricing in. Market udah tahu harga minyak pasti pengaruh ke inflasi. Inflasi karena harga minyak itu pasti pengaruh ke sektor yang lain. Tapi kabar baiknya, karena kita ngelihat core CPI-nya di luar sektor food and energy, ternyata naiknya nggak begitu parah, itulah kenapa market setidaknya sedikit lebih optimis. Tapi kita kan belum dapat nih pernyataan dari Federal Reserve langsung. Kira-kira mereka akan seperti apa? Ya, kira-kira mereka actionnya akan seperti apa? Apakah mereka akan ya lagi-lagi nunggu gitu kan ya, seperti biasa kita nunggu data, kita lihat tunggu pulih dan bla bla bla, atau sebenarnya the Fed sendiri bisa kembali on track untuk tetap melakukan pemangkasan minimal 1 kali di tahun ini. Dan kalau kita lihat secara probability sejauh ini market masih pricing in untuk the Fed tidak rate cut sama sekali di tahun ini. Ya, dan sebenarnya wajar karena kita tahu inflasinya itu melonjak naik sampai 1% karena yang food and energy tadi. Dan setelah katakanlah sudah ada perdamaian sekalipun, Selat Hormuz itu dibuka, tapi kan juga nggak dibuka sepenuhnya dibuka nih. Masih ada politik-politiknya di dalam dan itu yang mungkin membuat market masih belum terlalu confident untuk mengatakan dengan yakin bahwa this is the time untuk belanja Bitcoin. Itulah yang menjadi penyebab kalau kita ngelihat sejauh ini gitu ya. So, even if kita breakout dari trend line, even if kita breakout dari 73.200 dan bisa closing dalam keadaan impulsif atau bullish di atasnya, solid gitu ya, saya pikir tetap target terdekat kita adalah masih di level 80.000. Ini saya udah ulang berkali-kali by the way, jadi saya masih nggak ngubah target tersebut karena memang secara fundamentalnya kita belum melihat ada yang harus kita adaptasikan gitu ya. Ingat teman-teman, kita as an investor atau as a trader harus bisa adaptasi dengan kondisinya. Jadi harus prepare kalau misalkan sampai terjadi informasi atau fundamental news yang sangat-sangat berpengaruh ke market dan itu either sangat positif atau sangat negatif ya. Keduanya kita harus sama-sama bisa adjust ya untuk kita punya decision making. Dan oleh karena itu saya pikir level 50% retracement ya dari previous high to low adalah di kisaran 78 dan 80.000 merupakan previous low point yang terbentuk pada kisaran tanggal 21 November 2025. Artinya wajar kalau kita testing ke situ gitu. Ya, itu yang saya lihat sementara teman-teman sekalian ya. Ya, but again ya, we have to see price itu breakout dan close solid. Dan untuk itu saya pikir kita perlu triggernya. Triggernya adalah hasil negosiasi yang positif. That's it. Alright. The next one adalah kita mau bahas dari segi internalnya. Jadi internalnya gini. Kemarin harga Bitcoin kita udah sempat pantau sama-sama ya. Kita udah sempat lihat lewat sini ya. Saya udah jelasin ke teman-teman bagaimana melihat atau membaca kumulatif volume delta untuk kita memperhatikan apakah spotnya juga involve atau tidak gitu. Terus kita juga ngelihat dari segi open interest ya kan. Kita juga ngelihat dari sisi
funding rate kemarin saya nggak bahas sih. Tapi intinya dari 2 poin ini ya, kumulatif volume delta dan satu lagi adalah open interest. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa sentimennya itu relatif positif. Setidaknya kalau kita lihat dari segi ya CVD ya teman-teman, untuk spot terutama, itu mulai berlangsung sejak per tanggal 3 April. Jadi pelan-pelan kalau kita ngelihat 3 April konsolidasi panjang itu pelan-pelan mulai naik ya. Ada proses akumulasi yang terjadi. Sementara kalau untuk open interest itu mulai nge-spike-nya adalah per tanggal 8 April. Jadi kalau 8 April itu saya pikir adalah satu hari setelah kita dapat kabar ya soal Trump itu akhirnya memutuskan untuk menunda serangan terhadap power plant di Iran ya. Harusnya benar ya, 8 April itu hari Rabu, betul ya, hari Rabu ke Kamis ya, kira-kira begitu. Ya hari Rabu sih, karena dia terakhir bilang Tuesday, berarti Rabu pagi kan. Dan menjelang Rabu pagi saya ingat kayak sekitar jam 3-an subuh lah ya, ada mulai pergerakan yang lumayan eksplosif karena market tiba-tiba mendapatkan kabar positif itu. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat faktor demand-nya itu masih oke, masih ada pergerakan yang relatif solid. Dan untuk 4 hour perspektif sendiri, karena barusan kita ngelihat dia closing jam 3, itu dalam keadaan bullish, ya, satu candle bullish nih dan tembus 73.200. Ini jatuhnya next 4 hour candle, which is closingnya adalah jam 7 pagi nanti, itu adalah bagian dari retest support resistance tersebut. Jadi kalau kita lihat nih on the 60 minutes, itu saya sempat sampaikan ke teman-teman di SAG hari ini bahwa kita ngelihat ada falling wedge ya. Jadi sebenarnya secara bias memang relatively bullish gitu. So I took a trade, ada Pian Rensheng ya di sini, kemudian ada ING ya, keduanya sama-sama bisa out dalam keadaan profit, terus ada satu yang kena sweep, tapi saya re-entry. Jadi so far still doing well sih untuk si setup tersebut. But anyway, in the end ya, atau yang lebih concernnya, yang lebih pentingnya adalah pergerakan Bitcoin secara bias masih doing well dalam keadaan bullish ya. Mungkin teman-teman Anda bisa mencari satu kondisi untuk diantisipasi, yaitu seandainya Vin, kalau dia naik hanya membentuk rising wedge, apakah itu berbahaya? Jawabannya yes, karena memang kalau kita gunakan perspektif time frame yang lebih besar, which is saya pakai 4 jam, sebenarnya di strong area ya, untuk kita consider sebagai area demand yang paling ideal adalah di 69.000 sampai 68.500. Jadi di zona tersebut ya. Karena kenapa? Kita terdapat yang namanya fair value gap dan size-nya itu besar gitu. So if you take on the daily time frame juga sama. Fair value gap itu bisa aja diisi dulu suatu saat nanti untuk proses sebelum harga naik kembali gitu kan. Jadi kalau misalkan ini rising wedge nih, dia breakdown gitu kan, ya ada possibility kita bisa pakai Fibonacci, teman-teman bisa tarik untuk mencari potensi higher low-nya before the next leg gitu ya. Anda bisa cari confluence-nya, mungkin bisa connecting between the trend line, kayak gini juga bisa ya, menjadi bagian dari proses untuk pembentukan higher low-nya. Kira-kira seperti itu. So for now guys ya, kalau kita lihat ya, terlepas dari apakah ini rising wedge atau tidak, saya tetap berpegangan pada struktur internalnya. Jadi teman-teman fokuskan kepada struktur di sini. Ya selama kalau kita lihat dari perspektif time frame 15 menit aja atau 1 jam aja, dia belum membentuk yang namanya lower low, itu artinya secara momentum buyersnya masih confident gitu kan untuk masuk kembali dan maintain ya dia punya momentum gitu. Artinya sayang gitu kalau dilewatkan. Mumpung momentumnya masih ada, dorong terus gitu kan. Minimal untuk dia testing ke previous high deh di kisaran 75-an gitu kan. So that's gonna be the potential target lah untuk kita lihat secara jangka pendek ini gitu kan. 75 itu adalah target berdasarkan kalau kalian gunakan ya Anda pakai kayak supply demand gitu kan. Ya di zona ini kan memang ada gitu ya. Udah lama. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan satu confluence lagi, yaitu kita pakai yang namanya yearly VWAP. Jadi kita pakai VWAP, ambil dari tanggal 1 Januari, teman-teman anchored-nya di situ. Tahu nggak teman-teman ya? Pas banget itu level VWAP-nya adalah di 74.500 atau lebih tepatnya 75 deh gitu, 74 sampai 75. So that's gonna be the level yang kita harus perhatikan gitu kan. Jadi kalau memang teman-teman nanti aware bahwa Vin, lu harus hati-hati nih bahwa di sini terbentuk rising wedge gitu. That's correct ya. Itu adalah satu consideration yang harus diperhatikan. In case dia breakdown dari rising wedge-nya, ya sebenarnya technically sama aja gitu kan. Kalau teman-teman lihatnya basisnya adalah fondasinya adalah market structure, ya by the time dia break trend line udah pasti dia break dari market structure juga gitu. Dia break dari previous low-nya dan dia mengalami reversal, which is kita bisa bilang ini jadinya lower low.
Nanti kalau dia pullback jadi lower high. Kalau dia turun lagi jadi lower low. Kira-kira begitu. Ya, itu sebenarnya yang teman-teman perlu perhatikan untuk saat ini. Ya, but for now guys, kalau saya pribadi tetap lebih konsentrasi ke situ ya. Saya pengen lihat dari segi struktur, saya pengen lihat dari segi previous low apakah dia bisa maintain dengan baik. Kalau bisa, well, let's just follow the trend. That's it ya. So that's gonna be the update teman-teman untuk saya hari ini. Thank you very much guys buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga weekend kalian menyenangkan. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to everyone. Cheers guys. Bye bye.